mungkin kita seringkali melalaikan perintah Allah atau meninggalkannya, maka di tahun mendatang kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tahun-tahun yang lalu mungkin kita masih seringkali melakukan perbuatan maksiat, kemungkaran yang kita lakukan, tinggalkan semua ini. Kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dari hari ke hari bertambah tersiapkan, meningkatlah kebaikan-kebaikan kita, baik itu ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama manusia. Mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Kapan kita akan memperbaiki diri kalau tidak dimulai dari sekarang? Pantaslah kita menunda-nunda waktu, padahal kita tidak ada yang tahu kapan kehidupan kita akan berakhir. Karena manusia itu tidak ada yang kekal dan abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in tafahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un wallahu a'lam bimuradihi." Yang artinya, kami tidak menjanjikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kaum Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musayyadah." Di mana saja kamu tinggal, namun maut akan menjemputmu juga, sekalipun kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Sering kita menyaksikan keluarga kita, saudara kita yang pada malam harinya masih bisa bercanda gurau dengan kita, siang harinya meninggal dunia. Begitu pula di siang hari masih bisa menjalankan aktivitas bekerja, malam harinya meninggal dunia. Itulah ajal rahasia Allah. Dan apabila ajal telah tiba, kita tidak bersatu dan juga tidak dapat dipajukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu ada batas waktunya. Apabila batas waktunya telah habis, kita tidak mundur, tidak bisa mundur. Entah ada kalau beribadah kepada Allah, atau juga tidak bisa dipajukan sekarang aja pun tidak bisa. Itulah ajal rahasia Allah. Apabila ajal telah tiba, kita tidak dapat bersatu dan juga tidak dapat dipajukannya. Dengan ayat tersebut di atas, kita dapat memaklumi bahwa umur kita masing-masing telah ditentukan ajalnya. Ini berarti umur kita bukanlah semakin bertambah, tetapi sebaliknya dari tahun berganti tahun justru umur kita malah berkurang. Oleh sebab itu, baiklah kita isi kesempatan di dunia yang relatif singkat ini dengan memperbanyak beramal soleh sebagai bekal kita nanti setelah mati. Sekarang kita masih hidup, siapa tahu kalau besok pagi kita mati. Sekarang kita masih bisa menikmati kehidupan di alam dunia ini. Siapa tahu kalau kamu depan sudah ada di alam kubur. Sehubungan dengan hal ini, ada satu riwayat. Ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa anak Umar bin Khattab kembali pulang sekolah menangis ketika ditanya oleh ayahnya. Lalu anak itu menjawab, "Wahai ayah, teman-temanku di sekolah menghitung-hitung tambalan baju. Lihat tangan Amirul Mukminin, baju tambalan seperti ini." Mendengar pengaduan anaknya itu, itulah rasa kasihan dalam hati Umar bin Khattab terhadap anaknya. Oleh karena itu, beliau mengirim surat kepada bendahara negara dengan tujuan agar demi uang sebanyak 4 dirham dengan jaminan gajinya bulan depan dipotong. Kemudian bendahara negara itu membalas surat dari Umar bin Khattab yang isinya begini, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau dapat menjamin umurku sampai bulan depan? Lalu bagaimana kalau engkau meninggal dunia sebelum melunasi hutang-hutangmu? Apa yang kau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?"
Umar bin Khattab setelah membaca balasan surat dari belahan negara, beliau menangis tersungkur, lalu berkata kepada anaknya, wahai anakku, berangkatlah engkau ke sekolah sebagaimana biasa, dan aku tidak dapat menjamin angkuhmu sekalipun 1 jam lagi. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dianggap dan ditakuti itu bukanlah masalah matinya, akan tetapi perkara dihadapi setelah kematian. Sebab di balik kematian itu terbentang kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan alam akhirat sebagai lanjutan dari kehidupan alam dunia. Alam akhirat itulah sebenarnya yang ditakuti dan merasa berat menghadapinya, karena di akhirat itu kita akan dihadapkan kepada mahkamah kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah dilakukannya ketika hidup di dunia. Dalam mahkamah Allah itulah akhirnya kita akan menerima balasan dari Tuhan yang Maha Adil. Apakah kita akan mendapat kebahagiaan, ganjaran surga dan segala kenikmatan-kenikmatannya, ataukah sebaliknya akan menerima balasan neraka dengan segala azab dan siksanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar kita banyak mengingat kematian, sebab kematian setiap saat akan datang tanpa adanya pilihan pemberitahuan terlebih dahulu. Berbahagialah kita yang berumur panjang dan mengisinya dengan amal-amal soleh serta perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, celakalah mereka yang berumur panjang namun hanya digunakan untuk perbuatan maksiat, kemungkaran yang dia lakukan. Khair nasi man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya serta baik amalnya. Semoga kita harapkan tentunya dari hari berganti hari kita bertambah usia, kemudian berbuat baiklah kita semakin baik dan semakin baik ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama manusia, sehingga kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.